Halo, balik lagi bareng dengan gua di podcast Bangsa Biru. Kali ini gua pengen ngajak kalian semua, teman-temanku tersayang di online, buat ngobrol tentang self respect dan self love, juga gimana sih cara menemukan ayang yang tepat buat kita gitu. Makanya mungkin kalian pernah bertanya gak sih cara menemukan ayang yang tepat. Aku ayangnya udah tepat atau belum? Terus gimana diriku ya, perasaan diri kamu sendiri gitu. Kemudian apakah aku udah menghormati diriku sendiri atau belum? Apakah aku merasa nyaman atau tidak dengan pasanganku atau dengan ayangku gitu, dengan sayangku gitu. Ya, buat kalian semua sayang onlineku, kali ini aku kayaknya bakalan coba untuk ngajak ngobrol santai aja, dan sambil kita nyantai, jangan lupa sediain dulu kopinya atau coklat panasnya atau tehnya, teh hangatnya, apapun itu, snacks dan cemilannya. Oke, jadi gini, aku tahu ini kayaknya udah agak basi ya ngobrolin tentang relationship atau tentang kencan atau tentang hubungan pacaran, pernikahan. Kayaknya memang udah banyak banget rasanya di internet. Tapi ini sangat-sangat penting. Kenapa untuk diobrolin? Karena menyangkut kewarasan diri kita sendiri. Gitu dia. Jadi kita tuh bakalan waras atau enggaknya tergantung ini gitu. Kalau kita secara alamiahnya kita pasti akan mencoba untuk jatuh cinta, berpasang-pasangan dengan siapapun gitu. Jadi kita pasti nggak pengen sendiri terus gitu, nggak pengen jomblo terus. Pasti kayaknya ada perasaan untuk pacaran lah, atau misalnya punya teman dekat yang mesra lah gitu kan, atau HTS-an mungkin gitu. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka dengan konten ini, sebelum kita mulai, bisa coba kalian klik belanja di keranjang belanja di bawah ya, check out aja. Ada rekomendasi dari aku, kacamata, jam tangan, parfum, kaos, apapun itu yang bikin kalian jadi lebih ganteng atau lebih cantik dan lebih mempesona gitu. Jadi bikin kalian merasa makin sayang sama diri kalian sendiri gitu, teman-temanku tersayang. Oke, murah kok, lanjut aja ya. Rekomendasi dari aku, silakan di check out aja untuk support, bantu kontenku ini kalau bermanfaat, dan untuk kita sharing-sharing lagi ke depannya. Oke, bersama dengan aku Bangsa Biru. Sebenarnya ini namanya podcast senam otak ya, makanya mikir dong. Tapi kayaknya nggak apa-apa deh, kita sebutnya podcast Bangsa Biru aja. Oke, jadi kalau diulangi lagi, kita tuh pernah bertanya nggak sih, aku tuh nyaman nggak sih sama diriku sendiri dan sama orang yang aku pilih sekarang? Aku tuh waras gak sih? Ya, aku tuh bisa senyum gak sih? Gitu. Aku tuh bahagia gak sih? Nah, itu yang ditanya. Karena itu penting banget ya, guys. Kita memilih orang yang tepat gitu. Mencari, bahkan bukan hanya memilih, orang yang tepat itu dicari, dibentuk, ditemukan, diusahakan gitu loh. Jadi apalagi ini terkait kepribadian mungkin seperti MBTI-nya INFJ atau INTJ mungkin ya. Pokoknya yang empatinya tuh tinggi banget, khususnya teman-temanku yang kayak gitu ya, yang people pleaser gitu ya. Khususnya yang empatinya tinggi banget ya. Ini penting buat kalian sekiranya duduk dulu di sini nyantai bareng sama aku Bangsa Biru buat nyimak tentang podcastku ini. Jadi aku mau share bahwa aku nemu hari ini dari Gani Rama, kalau nggak salah nama akunnya, kreditnya ke Kak Gani Rama. Dia mengatakan kalau harga yang dibayar untuk menjadi single itu jauh lebih aman dan jauh lebih murah ketimbang harga yang dibayar kalau kita jatuh cinta dan berada dalam hubungan dengan orang yang salah. Gitu. Dan inilah yang disebut dengan mikir gitu. Bahkan jatuh cinta pun kita perlu mikir gitu. Aku tahu memang jatuh cinta itu kayak membutakan gitu loh ya. Kita suka sama seseorang itu kayak membutakan
uh, bentar, membutakan dan membingungkan, sehingga kita akhirnya lepas dari diri kita sendiri. Kita nggak mengenali diri kita sendiri gitu. Ya, teman-teman di luar sana, please, kalian tahu nggak sebenarnya kalau jatuh cinta itu adalah proses yang dibentuk dari alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar dan alam sadar tentunya. Jadi emang jatuh cinta tuh nggak cuma soal hati, tapi tentang berpikir. Juga termasuk, ya masuk akal kan? Semua juga harus, semua nggak bisa dibikin jadi logis, Kak Sabiru. Semua juga ada yang pakai perasaan, betul. Tapi itu menggabungkan keduanya. Jadi aku kasih contoh gini. Aku dengan pengalamanku juga berbagi ya di sini, bahwa orang yang sayang sama kita dan cinta sama kita dan merawat ya, ibaratnya dia sangat-sangat teguh di dalam hatinya kalau misalnya dia sayang dan cinta, itu untuk ngomong kasar di depan kita ketika dia marah aja mikir 2 kali, mikir berkali-kali. Untuk bawel boleh, tapi menyalahkan pasangan tuh hampir enggak. Nah, ini salah satu ciri pasangan yang udah tepat. Nggak harus nikah loh untuk menemukan, untuk mencari pasangan yang tepat. Nggak harus nikah, percaya sama aku. Aku, pengalamanku kalau aku bisa sharing, udah pahit, udah asin, udah asem, udah manis, macam-macam udah aku rasain dari mulai TK. Bahkan aku udah ngirim surat cinta buat teman perempuanku. Jadi bukannya flexing seolah-olah senior atau humble brag di sini, tapi ini aku berbagi pengalamanku buat mungkin teman-teman di luar sana masih ada yang mencari, masih ada yang belum menemukan sudut pandang ini gitu. Ini udah 7 menit ya, atau mungkin kurang dan lebih gitu. Jatuh cinta itu adalah tentang mencari pasangan yang tepat, tuh mencari. Jadi ada istilah ya, do not settle for less gitu. Jangan bertahan karena sedikit itu loh. Jadi karena udahlah, karena udah segini aja lah, biarin dia cuek, biarin dia suka memojokkan aku kalau marah, suka berkata kasar, biarin dia suka nyelingkuhin aku. Jangan. Tapi kok Kak, rasanya kayak susah banget lepas dari yang kayak gitu. Gimana nih Kak Biru, aku tuh panik, aku bahkan sampai deg-degan. Cowok aku tuh kayak gitu sifatnya, dia hilang-hilangan, dia tuh, aku tuh nggak bisa lepas dari dia. Percayalah, kamu bisa. Ini adalah hal yang bisa dibilang aku juga ngalamin ini dulu. Nggak cuma cewek yang ngalamin perasaan sensitif dan berempati tinggi kayak gini, cowok juga sama. Jadi kayak Kak Norman Nella juga kan pernah membahas tentang detachment gitu. Bagaimana sih caranya, ya udah akhirnya melepaskan diri dari hubungan yang nggak kamu banget gitu kan. Yang dicari tuh nggak kamu banget, nggak kalian banget gitu. Jadi pandu aku juga di sini, kita saling berbagi, saling belajar. Kenapa ini penting ngomongin yang gini? Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan personal kita. Manusia tuh pada dasarnya berkelompok, sehingga dia mau sama pacarnya, mau sama HTS-annya, pasti akan ada pasangannya gitu loh, kayak ada jodohnya, satu untuk satu gitu. Maka ketika satu dibagi 2, kayaknya udah mulai manyun-manyun ya, kayak cemburu lah, diselingkuhin lah kayak gitu kan gitu. Jadi gitu. Bahkan kayak Adam dan Hawa juga satu untuk satu kan gitu. Dan selanjutnya aku pengen sharing juga tentang, tapi by the way ini masih bagus ya gambarnya ya, aku kacamatanya juga bagus, aman lah ya. Jadi takutnya aku kelihatan jelek gitu, aku jaga penampilan aja gitu, bukan flexing, bukan. Buat teman-teman Gen Z di sini atau milenial atau Gen Alpha mungkin belum ya, tapi mungkin udah ada Gen Z dan milenial, dan mungkin gen-gen di atasnya seperti Gen Y dan seterusnya. Maka mungkin baby boomer juga masih ada yang bergelut dengan jatuh cinta. Jadi kita nggak cuma bisa satu jalur saja memutuskan, ayo sudahlah aku single saja. Ya kadang bisa, kita sekuat itu kita bisa, tapi kadang juga nggak bisa, kita butuh pasangan gitu. Tapi ingat,
sebelum kita akhirnya siap untuk jatuh cinta. Jadi jangan melulu kita tunjuk orang lain, tapi tunjuk juga diri kita. Di sini bukan ajang saling menyalahkan, tapi saling berkaca pada diri masing-masing gitu loh. Jadi kita tuh kayak gini loh teman-teman kesayanganku, kita ketika berada dengan hubungan dengan orang yang salah kan pasti ada perasaan kayak mau dimanja, mau dirayu, tapi nggak dapet hal itu dari pasangan kita. Ya sudahlah, dia cuek gitu kan. Atau mungkin memang dia begitu orangnya pasanganku, atau mungkin kamu memang begitu orangnya gitu kan. Ya ikuti kata hati dan logika, mana nih yang ngepas. Apakah ini terasa menyerang, ya? Apakah dirimu terlalu menyakiti dia, atau mungkin dia terlalu menyakiti kamu? Gitu, cara berkacanya gitu. Apakah ini menyerang diriku atau dirinya? Gitu. Karena aku ingin menegaskan bahwa jatuh cinta yang benar dengan orang yang tepat itu yang adem, ringan. Kamu masih memiliki dunia kamu nggak kehilangan kewarasan kamu masih punya waktu kamu masih bisa berkembang seolah-olah pada saat kamu lagi single gitu kan. Itu sudut pandang yang mungkin jarang kita renungkan gitu teman-teman gitu. Dan guys, kalian harus tahu, jatuh cinta dengan orang yang tepat atau bersama dengan orang yang tepat emang seenak itu, seringan itu. Bahkan pasangan tuh kayaknya ngobrol tuh sehat, dewasa. Ini nggak terpaku pada umur ya teman-teman. Umur remaja awal sekalipun, kalau dia udah kalian yang cocok bisa menemukan kedewasaan, langgengnya bisa sampai umur 20-an, 30-an, bahkan udah menikah ya di umur-umur segitu dan punya baby. Dan itu dewasa tuh nggak kenal umur, tapi memang ada fase biologis di mana mulai dewasa tuh kalau udah 18 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, itu terkait dengan neurokognitif ya. Jadi bagaimana cara otak memproses gitu. Semua juga bisa dibuktikan dengan data dan segala macam gitu. Dari jurnal ilmiah dan penelitian yang sudah pernah ada gitu. Perbandingannya bisa dibandingkan gitu. Jadi teman-teman, poin utamanya adalah pertama, tunjuk dulu diri sendiri. Aku dengan dia, pasanganku saat ini, pacarku atau suamiku atau istriku saat ini, aku bisa jadi diri sendiri nggak? Gitu. Aku gugup nggak? Aku tenang nggak? Karena setiap orang tuh nggak sama. Ada yang tipenya kayak itu tadi mungkin ya, orang ada yang nggak percaya tentang anxious, avoidant, secure, disorganized. Ada beberapa yang nggak percaya, tapi ada juga yang percaya. Tapi begini, kalau kita kumpulkan semuanya, itu lebih kepada kepribadian kita tuh gimana? Yang manja kah? Yang selingi kah? Atau yang menghindar kah? Yang hemat ngomong kah? Gitu. Bahkan karena kenapa orang nggak percaya tentang tipe-tipe ini, karena bahkan si hemat ngomong sekalipun bisa tiba-tiba jadi manja ketika bertemu orang yang cocok, gitu kan? Makanya nggak bisa dipatok, kayak MBTI juga memang nggak bisa dipatok, tapi seenggaknya jadi jadi kompas aja gitu ya, jadi kompas untuk menentukan gitu loh gitu. Pertama itu tadi poinnya, tunjuk diri sendiri. Aku nyaman nggak sama diriku ya? Aku bisa jadi diriku nggak pada saat dengan dia? Apakah aku merasa cukup gitu? Jadi memang ada istilah juga yang penting ketika laki-laki atau perempuan, contoh mungkin pada perempuan ya, ketika perempuan kamu maunya Lamborghini tapi kamu cuma bisa ngasih Avanza, nggak bisa itu ketemu, susah. Jadi cari dengan yang sama-sama mau Lamborghini atau Avanza gitu. Tapi lalu gimana Kak Sabiru kalau misalnya kita dari Avanza menabung kemudian sampai berbisnis sampai akhirnya dapat Ferrari atau Lamborghini? Itu bagus, berarti memang cocoknya itu bertumbuh gitu. Nah, hubungan atau ayang yang tepat tuh yang kayak gitu. Ini aku coba terus di sini berbagi dengan teman-teman, walaupun aku bukan siapa-siapa, public figure bukan, orang penting juga enggak gitu. Tapi aku berbagi pengalamanku sebagai renungan, refleksi diri aja gitu. Gitu teman-teman. Jadi
jatuh cinta dengan ayang yang tepat seperti itu. Kamu nyaman dulu dengan diri kamu, baru dengan dia urusannya, dengan pasangan kamu. Oh, cowok aku ternyata ada jeleknya gini, kamu bisa terima nggak? Gitu, cowok aku atau cewek aku jeleknya gini, bisa terima nggak? Tapi itu juga ada batas wajarnya. Karena kalau dua orang memilih secara sadar maupun dalam alam bawah sadar dia untuk mencintai, ya namanya aja udah cinta kasih, berarti yang keluar yang lembut. Untuk berantem sekalipun, adu suara, adu nada tinggi, itu susah. Trust me, aku sudah pernah bersama dengan hubungannya seperti itu. Di masa laluku jalan pacaran lebih dari 5 tahun, tapi dia meninggal. Untuk bernada tinggi pun susah gitu. Bahkan ceritaku kepada orang yang aku ceritakan di luar sana belum tentu akurat persis, tapi aku punya pengalaman dengan seorang perempuan yang aku dan dia untuk berdebat pun pakai nada tinggi pun susah. Bahkan tipikal orang yang pemarah sekalipun, kalau udah kenal yang namanya cinta dan emang itu dia menjunjung tinggi cinta di dalam hatinya, itu susah untuk berantem dengan nada keras, saling menyalahkan. Pokoknya yang ada tuh kayak senyum, sabar. Namanya juga cinta, kasih, berarti identik dengan lembut, ya, kasih sayang gitu ya. Gitu. Aura kasih mungkin. Gitu. Itu. Kecuali memang kalau judulnya adalah perang, beda. Gitu. Itu bukan saling mencintai, tapi saling memerangi. Berarti nadanya tinggi, saling menyalahkan, saling bikin deg-degan, saling bikin kesel gitu kan. Makanya kalau salah satu dari pihak yang kamu rasa aku cinta orang itu tapi dia ternyata temperamen, kemudian dia play victim, narsisis, ya direnungkan. Jangan selalu tunjuk orang yang salah, tapi tunjuk dirimu. Aku harus mundur mungkin, ya, cintai diriku. Aku bukan mau berdebat dengan dia dengan egoku yang kamu harus berubah, kamu gak bisa jadi narsisis, kamu harus peka, atau mungkin misalnya kamu harus menjauh dari aku. Enggak, bukan ajang untuk saling sikut menyikut, apalagi kalau udah soal cinta. Tapi lebih kepada ya udah, kamu sadar, maaf aku gak kuat, atau misalnya maaf aku ngerasa gak cocok sama kamu. Tidak harus selalu dari pihak si dia, kadang itu datang dari pihak kita, diri kita sendiri gitu. Lalu aku membahas lagi kenapa ini penting, karena ini terkait zona kehidupan kita, personal sifatnya yang terdalam. Apalagi kalau ayang, my bini, my suami itu udah deket banget sama ketika kita pagi bangun, kadang mereka ada hadir dalam hidup kita. Jadi ini akan terkait dengan edukasi, akademik, pekerjaan, ya, hobi kamu itu udah nyampur. Makanya nggak bisa dianggap sepele cinta-cintaan itu, gitu. Harus dicari yang tepat, harus dibuat mindset yang tepat, ya, harus tahu ilmunya, gitu. Dan harus tahu triknya. Bukan berarti jelimet ya, PDKT aja harus pakai strategi aja tuh, cinta aja harus pakai strategi. Gimana sih, asal tabrak aja Bang Messi atau asal tabrak aja Kapten? Ya nggak bisa gitu sayang. Jadi pada kenyataannya di ujung-ujungnya kita akan tetap membutuhkan panduan. Ini bukan aturan tapi panduan. Oh begini, aku jadi tahu. Oh begitu, aku jadi tahu mana yang cocok buat aku atau enggak, gitu. Yang nggak cocok aku jadi tahu. Aku nggak tersesat, jalanku ada lampunya, ada senternya, ada penerangnya, gitu. Jadi ini bukan untuk gaya-gayaan. Bahkan ini perlu diajarin dari anak usia 10 tahun lah mungkin ya. 5 tahun kayaknya belum cocok lah. 10 tahun ke 15 tahun, masa remaja awal, sampai 20 tahun, 25, dewasa muda, dewasa awal, dewasa pertengahan, udah perlu gitu. Jadi gak apa-apa kalau misalnya teman-teman ngerasa suka dengan podcast ini, bisa dikutip aja, bisa dipotong-potong, atau mungkin di-share ke teman-teman yang lain, di like, subscribe, komen juga. Kita berbagi pikiran di sini, berbagi pengalaman gitu. Ya, kalau suka juga bisa support via Saweria atau mungkin
apa namanya bisa check out di keranjang belanja gitu ya. Kalau suka gitu, kalau suka konten ini gitu. Jadi itu mungkin pembahasan ini bisa kalian temukan di konten kreator lain gitu ya. Atau itu banyak kok, nggak cuma aku aja gitu. Tapi intinya ini membantu teman-teman yang tersesat dan dagdikduk gitu loh. Jadi kayak cemas karena ini mulai mengganggu kehidupan inti dari diri kita gitu. Kayak aduh, sekolahku jadi keganggu, kuliahku jadi keganggu, kerjaku jadi nggak nyaman, mikirin dia atau mikirin tentang diriku. Itu teman-teman, jadi gunanya dengan orang yang tepat adalah itu gitu. Dan orang yang cinta dengan kita, cinta itu kan ada kombinasi kimia dalam otak dan ada perilaku juga, banyak faktornya. Orang yang cinta dengan kita akan seperti judulnya, cinta, kasih, sayang. Dia akan benar-benar ngejaga perasaan kita. Ini bukan standar TikTok ya, mungkin ini standar TikTok, tapi lihat deh, pasangan lansia yang awet sampai tua, kalau jajan di taman, walaupun mereka udah peot, keriput, pasti yang lembut-lembut yang kelihatan. Itu yang sebenarnya terjadi dengan orang yang tepat, cinta langgeng. Mereka nggak akan berani meninggikan suara, bahkan menyalahkan pun kayaknya susah. Karena pasti nangis pasangan yang saling cinta tuh untuk saling untuk saling tunjuk menunjuk atau lagi tonjok menonjok, apalagi saling kayak iris mengiris hati satu sama lain tuh susah gitu. Itu kalau udah dengan orang yang tepat begitu. Mungkin ada ya sakit hati, cemburu apa, tapi balik lagi itu akan sangat susah. Aku kalau udah, bukan cuma aku ya, mungkin orang-orang siapapun yang sayang dengan orang yang saling sayang itu biasanya begitu. Kalau cuma satu doang yang sayang, yang lembut, nah itu yang belum dengan orang yang tepat gitu. Dia kalau masing-masing saling sayang itu akan saling memperjuangkan ya. Jadi nggak cuma cowok aja yang if he wanted he would, atau if she wanted she would ya. If he wanted he would, or if she wanted she would. Jadi kalau cowoknya mau niat pasti effort, kalau ceweknya mau niat pasti effort. Itu akan terjadi di dua belah pihak. Misalnya yang cewek ngambek terus ngeblokir ya, cowoknya akan mencari cara untuk mengakses. Atau yang cowoknya ngambek terus ngeblokir, pasti akan cari cara. Dan memaafkan terasa begitu mudah. Akan selalu ada ruang untuk kecewa, memaafkan, untuk belajar lagi, untuk bertemu lagi. Jadi mungkin ya untuk berkata pisah, nggak mau, nggak suka gitu, itu susah gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak tepat? Itu akan sangat mudah. Pisah, putus, nyambung, susah banget. Itu akan sangat sering terjadi gitu. Itu berarti dalam alam bawah sadar atau alam sadar dari orang yang kita cintai atau orang yang mencintai kita, maksudnya pasangan kita lah ya, itu belum terbentuk kedewasaan itu. Pada akhirnya berapapun umurnya, cinta, kasih, dan hubungan hubungan entah itu persaudaraan, suami istri, pacar, itu ujungnya muaranya akan ke yang baik-baik gitu loh. Damai, tenang, dewasa, menciptakan seperti itu. Berarti kalau contoh ya, kalau aku masih rewel sama cewekku sekarang, berarti aku belum sepenuhnya belajar, belum cocok gitu. Tapi kita juga tidak bisa menyimpulkan secara satu pihak aja. Semua juga harus diamati keadaannya gitu. Tapi itu ya teman-teman yang pengen aku share tentang jatuh cinta gitu ya gitu. Jadi apalagi teman-teman yang empatinya tinggi, kita nggak tahu masa kecil kita mungkin diabaikan, kita selalu sendiri. Ketika jatuh cinta kita punya rasa takut kalau ditinggalkan. Itu dia. Tapi tenang, kita yang terbesar itu, bentuk cinta yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Itu
Walaupun kayaknya aku butuh ayang, aku butuh ada yang support. Nggak apa-apa. Pertama lulus dada dulu, kita masih sendiri, nggak bisa ngandelin ayang gitu kan. Ayangnya belum cepat gitu ya. Ya, belum ketemu yang pas gitu. Bisa mungkin sama teman dulu atau sama orang tua dulu gitu. Ngadu ke kakak. Kalau nggak punya siapapun sebatang kara, ada kok orang di sekitar yang masih bisa tersenyum. Misalnya abang ojol gitu, bang gua sakit hati bang, gua hidupnya sendiri. Nanti abang ojolnya pasti, kenapa lu gitu pasti gitu. Atau siapapun itu yang sama-sama pejuang di pasar mungkin atau di supermarket, boleh kita dengan secara spontan gitu, jangan malu. Misalnya orang di KRL gitu, kak maaf nih aku lagi sedih, aku nangis kenapa baru putus kak, atau misalnya aku lagi kehilangan anggota keluarga yang meninggal ya. Runtuh memang dunia kita ketika seperti itu. Atau aku gagal masuk tes kerja, atau aku belum dapat beasiswa, atau aku apapun kegagalan adalah waktunya kita mencari pertolongan gitu. Jadi buat teman-teman, kita nggak tahu masa kecil kita seperti apa. Aku pribadi diabaikan kah? Mungkin ya, aku mungkin ada merasakan di abuse kah? Iya. Dididik secara keras kah? Iya. Sehingga berakibat pada aku terlalu people please pada pasanganku yang nggak tepat gitu. Tapi aku sadar, makin kesini aku makin sadar, aku nggak bisa terus-terusan gini. Energiku terkuras. Ya udah, kalau orang memang mau meninggalkan kita, biarkan gitu. Tapi kalau orang itu mau memperjuangkan kita sampai titik mana, dia akan selalu datang. Dan kita bisa nerima, bisa nolak gitu. Percayalah, yang tepat itu terasa damai, terasa seperti pelukan hangat gitu. Ini udah 27 menit gak kerasa gitu. Ada sih bahas lagi sebenarnya pembahasan berikutnya tentang anti bully mentality ya. Jadi mentalitas yang kuat, tangguh, resilient supaya nggak mudah dibully, nggak mudah menyerah gitu, nggak mudah malas gitu. Tapi mungkin di podcast berikutnya ya. Oke, jangan lupa ya support teman-teman lewat Saweria atau lewat Social Buzz atau lewat apa tuh namanya, aku lupa, lewat ini ya, lewat aku lupa lagi. Check out juga keranjangnya karena aku affiliate juga di TikTok aku. Kalian bisa cek di YouTube aku juga atau dimanapun itu. Kalian bisa tonton, save, dengerin. Kalau berguna kalian catat poin-poin pentingnya gitu. Mungkin aja berguna, mungkin juga terasa panjang dan membosankan, ya nggak apa-apa. Pilihan kalian itu mau stay atau mau pergi gitu. Karena itu poin intinya adalah kita tuh pada akhirnya ya sendiri, semuanya tuh sendiri gitu. Oke, aku gak bisa lama-lama lagi karena ini juga mungkin udah segini aja batasnya, 30 menit maksimal. Karena audionya juga harus dicocokkan dan diakurkan. Makasih ya. Kita coba lanjut ke podcast berikutnya kalau bisa. Thank you ya by the way. Sorry kalau aku ada salah ngomong. Aku sayang kalian semua. Kita sehat-sehat, happy-happy selalu, dan semangat apapun itu kegiatan kita. I love you semuanya, I love you. Kita saling cinta, saling peluk, dan saling sayang. Makasih ya. Dadah.